Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati Profesor Fathul Wahid selaku Rektor Universitas Islam Indonesia. Di sini ada Bapak Dr. Ainur Rahim Fakih, Bapak Dr. Rohidi dan rombongan dari UI, ada Kiai Tamyiz dan teman-teman yang saya hormati. Juga ada kebetulan ada rombongan dari Pertamina. Saya nanti ngaji ya 7 item tentang kitab Syariatul wal Khalidah, dan nanti saya mohon Pak Rektor sambutan sekitar 15 menit. Juga Pak On juga boleh curhat, Pak Rohidi, karena tadi sudah cerita-cerita tentang problem gaya pengajaran Islam modern. Saya ngambil 7 item supaya semuanya dapat berkah dari kitab Syariatul wal Khalidah. Pertama saya mau cerita atau menerangkan, ini nomornya ada urut tapi sesuai prioritas yang saya inginkan. Halaman 1, 2, 3 ya. 7 item saja nanti cepat insyaallah. 1, 2, 3. Nah, ini diterangkan di antara makalah ya, mutiara makalah yang disampaikan oleh Sayyid Hasan bin Ali, yaitu cucu Rasulullah SAW. Ketika ditanya oleh Imam Hasan Basri, kita tahu semua sanad thariqah sebelum Sayyidina Ali semuanya lewat siapa? Hasan Basri. Terus di Jawa jadi Hasan Besari, jadi macam-macam itu. Tukang oleh jeneng Jawa itu. Itu di antara makalahnya itu malam yu'min bi qadaillah wa qadari khairihi wa syarrihi faqad kafara. Tapi waman hammala dzambahu rabbahu faqad fajara. Jadi kalau orang tidak berkeyakinan qada qadar khairihi wa syarrihi minallah, dia berstatus kafir. Tapi orang yang mengkambing hitamkan Allah ketika dia dosa, faqad fajara. Dia itu orang yang enggak benar. Jadi ini sudah tengah-tengah, karena masyhur itu ada ulama ahli sunnah yaitu Imam Sanusi berdebat sama orang Mu'tazilah itu semalaman. Mu'tazilah itu tetap kokoh keburukan itu tidak dari Allah. Alasannya Allah itu memerintahkan kebaikan, masa menghendaki keburukan. Tapi pikirannya Imam Sanusi, idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Alam raya ini kan seringnya banyak maksiat daripada taat. Berarti di alam ini lebih banyak yang terjadi bukan kehendaknya Allah. Berarti Allah kalah dong kalau gitu. Karena ingin baik ternyata yang terjadi buruk. Jadi ini kan problem. Kita sebagai mukmin juga problem. Mau nisbatkan jelek ke Allah tidak pantas. Mau bilang elek itu kreasi setan mayoritas. Berarti yang menang partainya setan, itu kan ribet. Yaitu faqad kafar. Orang yang mengingkari qada qadar itu kafir. Tapi ketika kamu dosa kemudian bilang kehendak Allah itu faqad fajara, kamu pecundang. Nah ini sudah tengah-tengah. Jadi implementasinya monggo mawon, sementing ini itu makalah-makalah yang disampaikan Sayyid Muhammad. Terus sekarang halaman 14 ya. Dia ngambil 7 item. Ini acak saja karena ya emang kan gak mungkin nih Pak On ngaji lagi kan. Sudah sepuh ya. Udah ini teman saya lama. Paling lama saya berteman di UI itu Pak On. Ini bawaannya Pak Zeni dulu. Pak Zeni juga pernah ke sini. Itu kalau nekuni tafsir itu ya pusing. Enak yang tinggal baca. Saya tuh sering debat sama Pak Zeni itu sampai jam 2, jam 3 di kantor tuh di Badan Wakaf ya dulu. Bekasnya rektorat ya. Itu kalau nggak selesai itu beliau jam 4 ke kontrakan saya di Ketonggo. Karena kita ini sangat fikih. Pak Zeni itu dulu kan fakultasnya adab. Beliau di sastra Pak Tamyiz. Jadi beliau lebih mengedepankan aspek balaghah. Saya fikih. Misalnya gini, sama terjemah ini kalau bisa ya hebat, itu sudah bisa boyong. Misalnya az-zani la yankihu illa zaniatan. Itu ayat hukum apa ayat faktual? Di ilmu ushul fikih itu diteliti. Kalau ayat hukum berarti maknanya pezina itu enggak boleh nikah kecuali dengan pezina. Pertanyaannya, jenenge zina kok ora kepengin nikah, kepengin kumpul kebo. Mbok ndak usah dilarang ya sudah. Ndak nikah kan memang dari awal sudah kumpul kebo, ngapain nikah ya?
Jadi kalau diharamkan gunanya apa? Mereka sudah tiap hari kumpul kebo. Apa itu ayat faktual? Maksudnya Allah cerita al-waqi'ah, waqi'atul hal. Kalau dalam ilmu usul fikih, waqi'atul hal itu gini. Jenenge wong zina iku trene ya untuk wong sing padha-padha zania. Kan gak mungkin zanen kenalan mbek Hafidhah gitu. Hafidhah kenalan. Jadi karena masa lalunya itu temannya itu ya entuk ya itu. Jadi itu bukan masalah hukum, tapi masalah faktual. Jadi kalau dosen ya untuk dosen kan, kira dokter ya untuk dokter kan, kira-kira gitulah. Orang itu akan mendapatkan sesuai komunitasnya. Kalau mahasiswa sesuai yang dipacar lah, orang akan menikah sesuai yang dipacar. Pacar terakhir baru. Yang dulu-dulu kan gagal. Nah, itu bedanya jauh nanti. Kalau itu dianggap ayat faktual, maka nggak dianggap nasah mansuh. Tapi kalau itu dianggap ayat hukum, pernah ada hukum bahwa orang yang soleh nggak boleh nikah zania. Terus hukum itu dimansuh oleh ayat wa ankihul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa iman. Oh itu kan nggak bisa selesai. Mbok Sa'rawi, Mbok Imam Suyuti itu tidak akan selesai perdebatan seperti itu. Nah, kalau menurut asbabun nuzul ya mirip iya mirip enggak. Jadi dulu itu sahabat dulu kan punya masa lalu lah. Di antara sahabat itu ada yang punya pacar perempuan cantik, namanya tuh Anak. Ketika dia sudah Islam, sudah baik, masih kangen sama pacar lamanya. Pacarnya itu di Mekah. Ketika Fatu Mekah ingat lagi. Jadi kayak mantane sampean terus rondo nilai meneh. Manusiawi sekali. Terus walhasil terus tanya, ya Rasulullah kalau saya nikah anak boleh ndak? Tapi dia masih begitu, maksudnya masih profesinya masih seperti itu, masih PSK lah kira-kira gitu. Kira-kira baghiyah kalau dalam bahasa Arab itu baghiyah. Terus karena si cowoknya ini sudah afif, sudah soleh, sama Quran dilarang, jangan. Kamu orang soleh kok nikah sama yang seperti itu. Nah, larangan ini tuh larangan hukum, apa larangan sosial, apa larangan etika. Itu perdebatannya ulama usul fikih. Kalau larangan hukum, itu jelas keliru. Kelirunya justru Islam tuh ingin yang zania tuh nang nikah, dan statusnya zania itu hilang. Makanya Nabi itu punya sekian sisi unik. Karena beliau kadang ngendikan hukum, kadang ngendikan etika, kadang ngendikan tadi faktual, waqi'atul hal. Misalnya begini, ada seorang zania. Ini saya cerita aspek fikih. Zania sudah hamil, dinikahi orang lain. Ini harus melahirkan dulu apa enggak? Hampir semua ulama bilang enggak usah, karena enggak perlu ada apa? Iddah. Untuk zania enggak perlu iddah, karena iddah itu kan untuk nikah yang sah. Tapi suatu saat Nabi itu pernah ditanya, ya Rasulullah, ada orang yang biasa kumpul kebo, lelaki dan perempuan bisa kumpul kebo, sekarang sudah nikah. Itu Nabi ngapresiasi dan beliau ngendikan, qad kharaja min sifahin ila nikahin. Ya baguslah sekarang yang tadi malam mungkin masih berstatus kumpul kebo, gara-gara nikah, sekarang kumpulnya sudah kumpul nikah. Jadi Nabi komentar, qad kharaja min sifahin ila nikahin. Dia sudah keluar dari tradisi kumpul kebo menjadi tradisi yang baik, yaitu nikah. Hubungan intimnya sudah berstatus nikah. Makanya kita-kita yang kiai itu kalau ada orang minta dikawinkan, itu bingung. Bingungnya kalau langsung dikawinkan geger BKUA. Kalau enggak, yang nakal loh. Justru kalau kayak kangkang enggak nakal itu enggak wajib menikahkan sekarang. Nanti 40 tahun lagi ya enggak apa-apa. Tapi kalau orang nakal itu malah harus. Kalau minta dinikahkan sekarang kok kamu enggak mau, kan bisa aja malamnya gitu lagi. Padahal kalau kamu mau menikahkan, kumpul malamnya nanti sudah halal ya, sudah sah. Tapi kalau kamu tidak nikahkan, kumpul kebo. Dan kuncinya di kamu, karena kamu disuruh. Jadi mau tidak mau terlibat. Makanya kalau dalam hukum mengislamkan orang itu nggak ada boleh waktu jeda. Misalnya ada orang kafir tanya, Gus Pak, saya syahadatkan. Itu kok saya bilang sudah duduk dulu, ngopi dulu. Itu saya ikut murtad. Karena membiarkan dia sekian menit dalam keadaan kafir. Yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Maka harus langsung disyahadatkan. Karena ibqa alal kufri, kufrun, menetapkan kekafiran itu. Ya nggak boleh saya mandi dulu atau ngopi-ngopi dulu, nggak boleh, harus langsung. Ibarat gini lah, kafir itu kan taruhannya neraka. Ibarat ada orang kecelakaan, kamu pas pakai celana pendek di jalan, kan nggak boleh kamu tak pakai baju dulu. Sedang dipelindes truk lagi kan, harus langsung. Meskipun Anda dalam kondisi yang tidak sempurna. Nah, resikonya tadi pas kamu bikin kopi ternyata orang itu mati, berarti matinya mati kafir. Yang andai kan langsung kamu talqin syahadat, dia mati Islam.
Begitu juga orang yang kumpul kebo minta kamu nikahkan sekarang. Kalau kamu nikahkan maka nantinya sudah kumpul nikah. Tapi kalau enggak, nah tapi kalau orang soleh seperti ini biarin aja nggak apa-apa. Jadi orang soleh itu ya ada resikonya karena sepe tidak mengharuskan nang nikahkan itu. Nah lagi kembali tadi azani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. Itu faktual, apa hukum, apa etika? Ya kita mau tidak mau debat karena kita nggak punya pilihan. Ulama ada mengatakan tunas samanso, ada yang nganggap itu waqiatul halannya, ya kondisi sosial pasti seperti itu kan. Nah, masa zani misalnya terus akrabnya sama hafidho atau solihah kan kemungkinan itu kecil. Kalaupun akrab ya mungkin yang satu nipu kan, pura-pura ada orang hidung belang kan. Nah itu mau tidak mau itu harus debat seperti itu. Terus kedua, aspek yang sering saya debat dengan Pak Zaini itu aspek bahasa fikih. Bahasa fikih itu menuntut vulgar. Enggak boleh kinayah, enggak boleh persemuan takrif. Kalau bahasa Pak Zaini karena beliau biasa kesusastraan itu lebih halus. Itu memang ya ribet. Ya karena kita sering enggak punya pilihan. Saya ulang lagi sering enggak punya pilihan. Enggak boleh misalnya zina itu dibahasakan tidur bareng. Enggak boleh. Karena kalau tidur bareng dihukumi zina, berarti orang yang tidur bareng tidak melakukan itu boleh dirajam kan. Itu kalau di fikih harus vulgar. Ada saksi yang menyaksikan itunya masuk sampai dubetel. Saksi ngerti tidur bareng atau berdempetan saja enggak boleh. Jadi ya agak kacau memang bahasa fikih itu mau tidak mau harus vulgar. Harusnya orang-orang etik itu enggak mau. Nah, di sini terus misalnya ada masalah ketika aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa itu bahasa sastra apa bahasa beneran gitu. Kalau bahasa sastra berarti Quran itu sangat halus sehingga membahasakan jima itu lamastum. Nah, Ibnu Abbas berpendapat itu atau kamu hubungan intim sama istri kamu itu membatalkan wudu. Nah, ini yang kelompok-kelompok tertentu berpendapat gitu, makanya untuk batal nunggu hubungan suami istri. Tapi ada ulama mengatakan lamastum memang benar-benar nyentuh, jadi sekedar nyentuh tangan ini sudah batal. Jadi efeknya ini besar. Yang satu bilang lamastum kinayatun anil jima, sehingga untuk mengatakan batal harus nunggu jima. Yang satu yang memang lamisa, memang pegangan saja. Nah, terus jadi dua kelompok mazhab itu. Jadi memang perdebatan memaknai Quran itu ya mau tidak mau. Cuma kalau sama-sama ahli kan masih ada ringnya. Nah, sekarang yang ribet itu mau Quran Raiso isane terjemah melok nafsi riwayat itu. Musibah itu. Itu musibah besar. Nah karena Quran itu kalau bahasa itu diulang. Diulang ini supaya maknanya itu begitu. Kadang sama. Makanya kata Imam Ghazali, ngulang itu karena sama. Misalnya gini ya, tak beri contoh ya. Orang dosa itu pasti punya akibat ke orang lain. Disebut ajroma. Ajroma itu melukai orang lain. Innal ladzina ajromu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Tapi nanti digenti. Kalau ajromu ini ditafsir digenti kafaru. Karena di belakang digenti fal yaumal ladzina amanu minal kuffar, bukan minal mujrimin. Jadi di depannya pakai kata ajromu, di belakang pakai minal kuffar. Misalnya tadi ada 3 kelompok di akhirat, menerima tangan kanan, menerima buku dengan tangan kanan, kedua dengan tangan kiri. Tapi yang terlalu buruk itu waro adzohri, menerimanya membungkungi yang ngasih. Jadi misalnya kamu malaikat yang ngasih buku, terus lama ya sudah yang fatal itu ya sudah nerimanya dengan tangan kiri, dia membungkungi yang ngasih. Jadi sudah ngawur secara etika. Misalnya dipanggil si A sini. Si malaikat tadi orang ini memang bakat buruk. Pas nerima buku itu sudah sangat tidak beretika. Sudah dengan tangan kiri sambil membungkungi. Sehingga malaikat ini semangat ngadapnya ya kumat lah, kumat mangkelnya itu sudah tidak beretik, sudah pakai tangan kiri membungkungi. Tapi kita yang sopan itu kan menghadap pakai tangan kanan. Ya muni matur nuwun barang menapa. Sehingga terus jadi malaikat itu makanya semua nanti di akhirat. Nah, akhirnya kelompok itu hanya 2. Kanan dan kiri. Nah, kiri ini yang ekstrim sampai ya sudah kiri. Nah, itu kata Imam Ghazali jangan kira ada kelompok 3. Ya ada yang
biyamini bisimali waro'a dori gitu maksudnya. Jadi sering seperti itu. Jadi hanya 2 tapi diredaksikan 3. Begitu juga neraka misalnya. Neraka itu kiai kuno nak darani digelundungno ning neraka. Itu bahasa paling bener ya. Karena orang masuk neraka itu kan bayangannya Quran itu kan wajah alam min bain itim satwa min khalfihim satan fakhsyanahum terus sampai saat terusnya fahum mukmahun. Mukmahun itu ditekuk. Nah itu sebagian Quran ngredaksekno yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Nawasi itu bathuk, aqdam itu delamaan. Jadi bathuknya ditekuk sampai nyium. Ya kiri gini gambarannya itu gini, ditekuk gini, ininya diikat sampai kena kaki. Nah bentuknya sudah kayak bola, makanya wong kuno nak darani itu digelundungno ning neraka. Kamu tidak usah praktek, maksudnya ini jadi. Tapi gambarannya memang gini. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Terus fahiya ilal asqan fahum mukmahun, ini di rantai dicancang dikenakan ini. Ya ini apa itu peragaan saja. Ya nanti enggak usah apa dipraktekkan. Nah karena bentuknya sudah gini, terus ya nah neraka itu bawah. Ya neraka itu kan posisinya bawah. Mulane darani munggah swarga karena surga itu naik. Digelundungno ning. Nah ini cerita kealimannya wali-wali dulu. Jadi membahasakan masuk neraka itu digelundungno. Karena posisi sudah kayak bola itu. Diikat dengan bentuk seperti itu kan. Nah, redaksi yang di Yasin yang tadi aghlalan fayya ila asqan fahum mukmahun itu ya sama dengan redaksi yang di surat Rahman yu'araful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal. Nah, hal-hal seperti ini tuh ini sekaligus saya curhat ya ke Pak Rektor. Jadi memang tafsir itu enggak orang yang menguasai Quran karena lafaz, kalau bahasa kasarnya lafaz jebakannya banyak. Maka kata Imam Ghazali dalam Ulumul Quran, fayazunnu dzannun, orang mengira bahwa itu kelompok yang berbeda karena dengan redaksi yang padahal itu kelompok yang sama karena Quran itu balaghah, Quran itu adab. Ya tadi keahliannya Profesor Zaini di sisi ini itu tahu. Jadi memang ya seperti itulah nangani Quran. Sehingga dulu Imam Syafi'i ketika ditanya orang boleh tayamum itu kapan? Ya kalau tayamum karena tidak menemukan air di padang Sahara karena tidak ada air, sarannya nyari-nyari dulu. Nyari-nyari air ke sekelilingnya ya. Kalau ada kafilah ya tanya-tanya bawa air enggak, baru kalau enggak menemukan baru tayamum. Ketika ditanya, "Mad dalil ala dalik?" Lalu dalilnya apa? Imam Syafi'i dengan enteng baca falam tajidumaan. Kemudian kamu tidak menemukan air. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif. Di mana-mana tidak menemukan ya sudah mencari, baru namanya tidak menemukan. Bagi yang belum pernah mencari tidak bisa dikatakan tidak menemukan. Jadi itu la yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Bagi yang belum pernah mencari namanya tidak menemukan, tapi namanya tidak tahu. Nah, itu contoh-contoh ijtihad Qur'ani ya. Jadi ya lafadznya Quran hanya falam tajidumaan. Tapi namanya tidak menemukan berarti ada sabit tolak. Mesti dimulai mencari. Ya, terus berikutnya ini ya acak saja. Enggak sampai 7 ya enggak apa-apa, sekenanya aja. Ini kan curhat susahnya terjemah. Makanya terjemah itu antar orang alim ya beda, bodoh sama alim tambah beda. Cuma yang satu ngawur lah, yang enggak ngerti ngawur itu kalau tidak tahu kok. Ya, halaman 42. Nah, ini yang masalah kias. Fannasu wa ingkana khoson lakinnahu yasiru aman. Nas itu meskipun waqiahnya itu khusus, lakinnahu yasiru aman. Pada akhirnya menjadi umum. Ya. Menjadi umum itu karena mau tidak mau ada kias. Kias itu analog, kenapa? Atau pola. Misalnya gini, yang dicontohkan di sini misalnya. Nabi memang hanya ngendikan layak tilqadi wa khutban. Enggak boleh seorang hakim memutuskan hal-hal yang krusial dalam keadaan emosi. Khutban itu emosi yang sangat. Lalu kiasnya apa? Rektor juga enggak boleh dalam keadaan emosi bikin keputusan. Kiai juga enggak boleh, suami juga enggak. Siapapun enggak boleh. Cuma yang sering bikin keputusan otoritatif itu kan qadhi, hakim. Jika Nabi hanya ngendikan al-qadhi. Lalu ulama mengatakan khutban itu kenapa tidak boleh? Karena orang kalau emosi itu akalnya agak batin.
paras lah gitu. Lalu itu udah harus pas emosi ya, ulama mana masukkan terlalu syahwat ya nggak boleh, terlalu lapar ya nggak boleh, hakin ngempet nguyuh ya nggak boleh, ngempet ngising. Sehingga kata khutban kemudian diganti fi halatin yasu'u khalquhu fiha, dalam keadaan yang dia nggak begitu normal. Di antara nggak begitu normal, terlalu syahwat ya nggak boleh, terlalu emosi nggak boleh, terlalu lapar, lalu nahan kencing, nahan BAB dan sebagainya. Itu lafadz itu wan nasu wa in kana khosson nas, meskipun khusus yaitu apa Nabi hanya ngendikan khutban, tapi nanti menjadi umum berdasar hukum apa? Qiyas. Nah di sini Pak Ainur Rahim Fakih yang sering kita beda ya. Misalnya ini bukan meng-NO-kan yang Muhammadiyah atau Muhammadiyahkan NO, karena kalau kita ini biasa saja. Orang NO ya pasti Muhammadiyah karena umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Muhammadiyah ya pasti dengar NO lah karena gerakannya ulama. Masa tidak mendengar ulama? Tapi setelah jadi ormas ini jadi yang NO tidak Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak NO. Misalnya kamu NO ditanya Allah, akun tamin ummati Muhammad, ya naam. Itu bahasa Arab ummati Muhammad itu. Muhammadiyah tak kau iki anut sopo ya anut ulama. Jadi tapi wong nganggur geger sebenarnya. Nah kita termasuk yang enggak nganggur jadi rapati geger. Saya beri contoh. Nabi itu ketika habis sholat, itu akbala aliyah Nabi wajih, langsung berputar menghadap ke kita. Jadi kalau di Indonesia langsung menghadap ke timur. Itu ada yang mempraktekkan dan itu bagus. Sudah semua teks hadis seperti itu. Tapi di beberapa hadis itu insorofaan yamini, kadang insorofaan simali. Karena begini, Nabi itu kalau sholat, itu orang yang dari 7 kilo, 8 kilo semuanya lari. Kepengen makmum Kanjeng Nabi. Sehingga kalau makmum Nabi ini bahaya ketika itu asal sefurawu. Alhamdulillah. Memang janjian rawuh. Ya saya teruskan ya. Jadi ternyata di surahul hadis, para pensarah hadis ketika Nabi menghadap ke timur dan itu ya banyak yang meraktekkan dan menurut saya tidak masalah. Itu karena Nabi tidak ingin orang yang datang terlambat, kalau dalam bahasa fikih disebut masbuk. Itu Nabi ngira fi sholatin, padahal hakikatnya sudah tidak sholat. Jadi andaikan Nabi tetap menghadap ke barat, misalnya di Indonesia, dengan posisi duduk yang sama, maka yang datang terlambat langsung usolli fardhu zuhri, makmuman, dengan arti makmum ke Nabi, terus duduk. Nah kalau dia makmum, padahal Nabi nyatanya sudah selesai. Itu sholatnya tidak sah, karena menggantungkan sholat atau iktimam dengan orang yang sudah tidak sholat. Nah sehingga gerakan Nabi ini dianggap maklumat kalau beliau sholatnya selesai. Nah karena filosofinya itu maklumat kalau sholatnya sudah selesai, ada yang milih memang benar-benar ke timur juga maklum kan gak mungkin sholat madhep ke timur. Sehingga yang datang tahu. Terus ada yang milih ngalor. Jadi sebetulnya itu bisa pakai. Ya kayak orang tahlilan pakai keplok sudah selesai itu kan. Sebetulnya bisa pakai apa saja yang penting memaklumatkan kalau sholatnya itu. Loh ini yang ngendikan tidak saya, kitab Fathul Bari karangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syarah Bukhari paling populer. Nah itu yang disebut Sayyid Muhammad wan nasu wa in kana khoson fa innahu yasirun aman. Ya kayak tadi misalnya laikil qadi wa huwa khutban, kemudian khutban ini memasukkan semua kondisi yang kita kurang fit. Itu tidak boleh bikin apa? Keputusan. Qadi ya juga kita ganti. Tidak harus qadi, Pak Rektor, Pak dosen, seorang suami kalau bikin keputusan jangan dalam keadaan yang khutban atau ngempet nguyuh, ngempet ngising, hakin itu. Kalau dalam bahasa Arab hakinan itu. Nah ini penting saya utarakan karena kalau kita terlalu tekstualis, itu nanti kita naik Innova tidak perlu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Karena ayatnya itu kan wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Ini tidak ada Innova ini. Ayatnya ya litas tahu ala sumatas guru ni'mata rabbikum idza stawaitum ali wa taqulu subhana. Ini kan jelas litas tahu ala zuhur ini Innova tidak ada zuhurnya, ini tidak ada punggungnya. Jelas ayat sebelumnya tentang wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Nah, jadi kalau terlalu tekstualis maka naik Innova Ferrari itu tidak usah baca subhanalladzi karena ayat ini tentang ya, tentang khimar dan seterusnya. Jadi itu saja, nanti saya mohon curhatnya Pak Rektor tadi sudah curhat di teras saya 15 menit Pak sekitar 10 menit mungkin ke Sufur 10 menit nanti yang dungo kayak Mansur kalau Pak Rektor dungo rapati mati
Karena jadi rektor tuh hisapnya berat. Jadi dosanya itu seneng gaya keputusan, nggak siap jadi objek keputusan itu. Begitu, ya mau udah mau memang. Tapi itu bagus kata bapak. Kata bapak, gue kudu wani dadi kiai. Tapi dados kiai ngeten. Wong tawadhu ora mutu jare bapak. Gayane tawadhu, asline mau tanggung jawab. Jadi bapak itu, saya dulu ya heran. Kenapa bapak itu lebih suka kancanan wong mlete timbang wong tawadhu? Dulu saya tuh heran. Setelah saya jadi kiai itu, wong mlete itu luwih gampang syukur. Ya, cuma wong sing ra cocok darani ngono iku mlete. Asline wong mlete iku gampang syukur. Lah opo dadi rektor, dadi pegawai negeri ra enak dadi wong biasa ngopi ra ono sing ngekang. Ya sudah kalau dia caranya syukur seperti itu biarkan saja. Itu kan fetis, mau jadi rektor, mau jadi menteri, ra enak, urip kok terikat. Padahal misalnya dia gelem ya ora ono sing dadekno. Tapi cara dia syukur memang akan ngomong terus seperti itu. Gak enak jadi PNS, jadi rektor ra enak, jadi menteri ra enak. Wong kok terikat, enak jadi wong ini iki, butuh rokokan, butuh ngombe. Dulu saya nganggap orang seperti itu melete. Tapi bapak itu suka sama orang seperti itu. Setelah saya jadi kiai itu tahu ternyata itu bahasa syukur. Ya membela diri. Emang dia happy-nya kalau ngomong seperti itu ya. Sing bojone elek ngono, ra enak Gusti bojo ayu dadi sawang-sawangane wong. Terus pokoke wis sauni-unimu sing penting sudah itu cara dia syukur. Saya tuh belum pernah loh kalah debat orang kecuali sama orang desa itu. Anaknya itu minta motor Pak Rektor, motor, sepeda motor. Enggak boleh ada orang kaya. Bapaknya ke sini. Anaknya komplain, "Bos, bapakku kok medit. Nunjuk motor ora oleh padahal orang kaya." Bapaknya ke sini itu masuk akal. Anak di pondok tambah goblok. Mergo njuk nukokno motor. Lah kok goblok, Pak? Jenenge donya iku Gus, iku sing lahirno donya. Kok sapi kan manak, wedhus manak. Wong donya kok mangan donya. Motor itu kan beli bensin nyervis. Jadi orang beli mobil itu goblok banget. Jadi ya profesor, dokter kalau punya mobil cara dia ya goblok. Kiai-kiai yang punya mobil cara dia jenenge donya sing lahirno. Donya kok mangan. Wah, iki kok pinter juga. Akhirnya, Pak, lah sampean ngene Pak, diteropon Agus Pak motor, lu goblok. Tapi kita menjadi tahu, ternyata di balik lugune iku ya ono pinter ya. Meskipun dia pecundang, artinya pecundang itu gak gelem motor nang ndi yo ngetroponane. Tapi ya intinya hidup itu harus mendengar. Jadi bapak itu senang mbek wong mlete. Nek mbek wong tawadhu itu gak pati. Karena alasannya bapak kon ngimami gak gelem, kon takmir masjid gak gelem, jadi rektor gak gelem. Wis padune mau tanggung jawab, terus engko nek ono salah karek ngritik. Lha iku ora tawadhu wong Indo jare bapak. Nah ini cerita kearifan orang-orang dulu. Jadi orang-orang dulu kelihatannya seenaknya tapi sudah dihitung. Ternyata orang Melite itu ya dia membela dirinya sampai seperti itu. Membela gak gelem mau jadi menteri, jadi rektor, gak enak urip terikat. Ada nanti kan dia gelem ya ndak ada yang ngawarin. Ya sudah, tapi cara dia syukur seperti itu. Bisa mohon sekali lah ini khataman syariat wal khalidah. Mungkin saya mohon Gus Yofur untuk cerita hubungan Mbah Mun dengan Said Muhammad. Yang Pak Rektor sama Pak On ini curhat. Monggo secara berurutan kalau mohon sekali supaya semuanya dapat berkah dari Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Monggo.